الحمد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mukarram wal muhtaram, para jamaah, para bapak, talabah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah, marilah selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan juga anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dari anugerah-anugerah yang telah Allah berikan kepada kita menjadikan satu motivasi bagi kita untuk berusaha meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha mengikuti dari semua yang diperintahkan dan berusaha menjauhi dari hal-hal yang dilarang, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita satu kedudukan yang tinggi di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tentunya marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikut-pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita berharap kelak kita dikumpulkan dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita telah memasuki tanggal 2 dari kalender Hijriah, yakni tanggal 2 bulan Muharram. Perhitungan tahun dan juga perhitungan bulan yang metode perhitungannya melalui perputaran rembulan. Tahun baru Hijriah adalah tahun baru yang berkaitan dengan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Karena peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW merupakan awal tonggak di mana agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW berkembang besar. Setelah Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah di kota Mekah, baik dengan cara sembunyi-sembunyi, hampir 10 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Lalu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke kota Yasrib sebelum dinamakan dengan kota Madinah. Dalam riwayat dinamakan kota tersebut dengan kota Yasrib karena yang menemukan, yang mendirikan kota tersebut bernama Pak Yasrib. Makanya di sini tinggal sebelah Gang Haji Udoli, karena dulu itu tanahnya Haji Udoli.
Banyak jalan-jalan kita ini nama jalan-jalan pahlawan. Dan itu tradisi dari orang-orang terdahulu. Ketika Nabi hijrah ke Yasrib, Nabi berdakwah di kota Yasrib, mengembangkan Islam di kota Yasrib, sehingga Islam berkembang, perekonomian berkembang, bergantilah nama menjadi Madinah, yang artinya kota yang madani, kota yang maju dari segi peradaban, dari segi perekonomian, yang diambil dari akar kata tamadun. Begitu luar biasa dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan hijrahnya beliau dari Mekah ke Madinah. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita ingin sukses ke depan, maka di awal tahun baru ini berusahalah untuk kita memperbaiki diri kita. 3 hal yang harus kita perhatikan di awal-awal bulan Muharram ini. Yang pertama adalah berusahanya kita untuk memuhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Apa sih muhasabah? Muhasabah itu kan artinya menghitung-hitung, hisab. Kita hitung-hitung tuh kekurangan-kekurangan yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, di hari-hari sebelumnya. Banyakkan mana antara kebaikan dan keburukan yang kita lakukan. Maka di tahun baru ini kita mengevaluasi, memperbaiki diri agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Memuhasabah diri kita, mengintrospeksi diri kita agar kedepannya kita menjadi orang yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah berhijrah. Ini penting. Karena hijrah itu artinya adalah melangkah atau berpindah, melangkah dari hal yang kurang baik kepada hal yang lebih baik, melangkah dari hal yang dilarang menuju kepada hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melangkah dari perbuatan maksiat menuju kepada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajir man hajara mana Allah anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang berhijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menuju pada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermuhasabah, niat diri untuk berhijrah. Yang ketiga adalah istiqomah. Ini penting. Ketika kita sudah mengevaluasi diri kita, kemudian kita berusaha untuk bersungguh-sungguh hijrah, melakukan kebaikan-kebaikan, lakukan itu semua dengan penuh istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Karena istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karamah para wali. Dan juga di bulan Muharram ini begitu banyak amalan-amalan yang dianjurkan oleh para ulama-ulama kita. Karena bulan Muharram ini salah satu bulan yang mulia dari 12 bulan yang ada. Di antaranya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terakhir bulan Rajab. Nah, di antara amalan yang sangat dianjurkan pada bulan Muharram, yang pertama adalah as-shaum, berpuasa. Afdhalus shaum ba'da Ramadan shaumul Muharram. Paling utama-utamanya puasa, setelah puasa bulan Ramadan, puasa di bulan Muharram. Pada bulan Muharram ini salah satu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Silakan mau puasa di awal, tadi itu tanggal 1, tanggal 2 lanjut tanggal 3. Mau 3 hari, mau 1 hari, atau mau dia puasa Daud, sehari puasa, sehari kagak. Yang terpenting di bulan Muharram ini berusaha untuk kita hidupkan dengan amalan-amalan baik, di antaranya menjalankan ibadah puasa.
Dan juga di antara lagi dari amalan yang sangat-sangat dianjurkan di bulan Muharram adalah memiliki sifat kepedulian kepada sesama. Di dalam tradisi kita, bulan Muharram ini biasa dikenal dengan Lebaran Anak Yatim. Karena sangat-sangat dianjurkan di bulan Muharram ini bagi kita untuk memiliki sifat empati dan kepedulian, terutama kepada anak yatim, karena mereka orang-orang yang membutuh pertolongan, membutuhkan bantuan, baik pendidikan, makanan, dan lain sebagainya. Ini perlu kita perhatikan, karena dalam hadis dikatakan ayyul a'mal ya Rasulullah, amal mana sih yang paling utama ya Rasulullah? Yakni surur tudkhil muslim, yakni menyenangkan hati sesama muslim. Itu amalan yang paling terbaik yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, menyenangkan hati saudara muslim. Bahkan di dalam riwayat dikatakan khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia mereka yang mampu memberikan manfaat kepada yang lainnya. Apa yang bisa kita berikan kepada saudara muslim kita di bulan Muharram ini? Atau kita hanya mampu dengan berdoakan doa? Bahkan dikatakan tabassumuka, senyummu terhadap saudara muslimmu sedekah. Kalau ketemu teman di jalan, jangan cemberut. Senyum. Ini kalau senyum ketemu janda muda doang, senyum. Ya, kolik total-totalnya. Kalau ketemu janda muda doang, senyum. Kalau ketemu teman meremut, ya. Senyummu kepada saudara, kata Nabi sedekah. Tabassumuka li akhi sedekah. Senyummu kepada saudara muslimmu saudara. Jangan pilih-pilih kalau senyum sama saudara, sama tetangga. Yang bisa senyumin tetangga mudamu, ya repot kalau gitu. Ada maunya, ya. Berbuat baik kepada sesama. Al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Hakikat orang muslim adalah man salimal muslimuna, orang muslim yang ada di sekitarnya merasa nyaman min yadihi wa lisanihi, baik dari tangan perbuatannya maupun dari lisannya. Itulah hakikat orang muslim. Orang yang ada di sekitarnya ini merasa nyaman, gak terganggu dengan tingkah lakunya, gak terganggu dengan lisannya. Kalau kita kan kerjanya ngomongin orang, kadang-kadang tetangga kita omongin lah, saudara kita omongin lah, teman kita omongin lah, nyakitin saudara. Itu bukan hakikat orang muslim. Al-muslim man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Hakikat orang muslim adalah orang-orang yang ada di sekitarnya merasa nyaman, merasa tentram dengan kehadirannya. Dia tidak terganggu baik dengan perbuatannya dan juga dengan lisannya. Maka di bulan Muharram ini banyak-banyak kepada kebaikan. Karena jaminan orang-orang yang membantu kepada sesama nanti di akhirat Allah mudahkan urusannya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata Nabi Muhammad, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi, barang siapa yang menghilangkan, meringankan, membuka baik dengan dirinya dia, dengan hartanya dia, dengan jabatannya dia, dari kesusahan orang mukmin yang dialami di dunia,
Kata Nabi, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan menghilangkan darinya kesedihan, kesulitan nanti pada hari kiamat. Hari kiamat kan hari yang dahsyatnya begitu luar biasa. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika Allah goncang-gancingkan bumi, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi akan memuntahkan semua isi bumi. Semua isi bumi dari airnya, laharnya, apinya, semua akan dimuntahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Kita di manusia berkata, ada apa? Apa yang terjadi panik? Baru kebakaran aja udah parah. Nanti benar. Kadang-kadang kebakaran lagi mati pakai anduk dong, udah keluar lagi. Nanti paniknya. Itu pada hari kiamat tuh saking paniknya seorang ibu yang lagi menyusui langsung bayinya dilempar. Seorang ibu yang lagi hamil ketika itu brojol. Karena saking paniknya, dahsyatnya kejadian yang ada pada hari kiamat. Wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhaha. Yawma idz yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari ini Allah akan memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada para malaikat untuk memerintahkan dari apa yang dilakukan oleh makhluk di dunia ini, terkhusus manusia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua amal yang kita lakukan, kecil besar baik buruk, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meringankan beban saudaranya semampunya, baik dengan doanya atau dengan hartanya atau dengan kedudukannya, dia sebagai seorang pejabat, dia bantu saudaranya, nanti pada hari kiamat Allah ringankan, Allah bantu dia dari kesusahan-kesusahan yang dialami di hari kiamat. Wa man yassara al-muqsirin, barang siapa yang meringankan atas orang yang susah, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah akan ringankan dia di dunia maupun di akhirat. Membantu kepada sesama. Tetangga kayaknya lagi pusing mikirin biaya sekolah, kebetulan kita lagi punya duit, bantu pinjemin, atau dengan permasalahan apapun bantu. Orang yang membantu kesusahan dari saudaranya, Allah akan mudahkan dia dari kesusahan-kesusahan di dunia maupun di akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menyembunyikan aib saudaranya, tidak membicarakan keburukan saudaranya, satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menutupi keburukan dia baik di dunia maupun di akhirat. Siapa sih manusia yang hidup di dunia ini gak pernah buat salah? Siapa sih manusia yang hidup di dunia ini gak pernah berbuat khilaf? Illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengumbar aib ke saudara kita, jangan membuka-buka keburukan saudara kita, apalagi sampai menjatuhkan martabatnya, harga dirinya. Tutupi kekurangan saudara kita, nanti Allah akan menutupi kekurangan kita baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya masih mau menolong saudaranya. Allah akan membantu, menolong kita, memudahkan kita selama kita masih mau memperhatikan, memikirkan, membantu saudara muslim kita. Dalam hadis tadi dikatakan, la yu'minu ahadukum
Seseorang tidak dikatakan beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, sehingga dia senang kepada saudaranya seperti dia senang kepada dirinya. Dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Kalau kita kan kalau udah nggak senang sama orang, lihat bayangannya udah kayaknya udah gede banget, baru bayangannya. Apalagi lihat comornya udah, ya pengennya nampol aja. Kata Nabi, tidak dikatakan beriman seseorang yang tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Kita kan sama diri kita cinta, peduli, sayang. Kalau sakit diobati, beli pakaian baju yang paling bagus, beli jam yang mahal, benar-benar ya punya HP yang mahal, motor yang bagus, buat sendiri, sayang sama diri sendiri. Kata Nabi, orang yang layu minah itu tidak dikatakan beriman yang sempurna sehingga dia mampu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Inilah cara hidup kekasih-kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-ihsan li ghairihi, selalu mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Tidak ada kecuali mereka para kekasih-kasih Allah. Karena hidup mereka hanya khidmat di Nabi Muhammad SAW dan umat Nabi Muhammad SAW. Maka di momentum tahun baru di bulan Muharram ini, berusaha kita perbaiki diri kita, berusaha untuk kita melakukan amal-amal baik, baik itu puasa, meningkatkan kualitas sholat kita, berbuat baik kepada sesama semampu kita. Itu amalan-amalan yang dicintai, yang sangat-sangat dianjurkan dilakukan di bulan Muharram ini, karena bulan Muharram adalah bulannya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih melanjutkan dari pembahasan kita, masih berkaitan dengan sholatul jamaah. Di sini dikatakan wa tudraku rak'atul limasbuqin adrakal imam raki'an bi amrayni. Seorang makmum masbuk, jadi makmum masbuk itu makmum yang tidak mendapati takbiratul ihram bersama imam, itu makmum masbuk. Nah, makmum masbuk ini tidak memiliki kewajiban membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya, karena Fatihahnya ditanggung oleh imam. Kalau makmum muwafiq itu makmum yang hadir ketika imam takbiratul ihram dan dia mengiringi dengan takbiratul ihramnya dia. Nah, ini makmum muwafiq namanya. Nah, bagi makmum muwafiq di dalam sholatnya, walaupun dia menjadi makmum, dia wajib untuk membaca surat Al-Fatihah. Kalau makmum masbuk tidak. Nah, seorang makmum masbuk bisa dikatakan masih mendapatkan rakaat bersama imam. Ya. Inna limasbukin adrakal imam raki'an bi amrayni. Sedangkan posisi imam itu dalam keadaan ruku. Ya, jadi seorang makmum masbuk ini masih mendapatkan satu rakaat bersama imam selama posisi imam masih dalam keadaan ruku. Maka dia nggak perlu baca Fatihah tuh, karena Fatihahnya sudah ditanggung. Ini dengan dua cara. Yang pertama bitakbiratul ihram summa ukhra lihuin. Yang pertama bisa dengan dia bertakbiratul ihram, kemudian lanjut dengan takbir intiqal karena turun ingin ruku. Kita datang ke mushola, imamnya lagi ruku. Nah, cara kita itu adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian takbir lagi dalam rakaat ruku untuk mengikuti imam ruku. Fa in tasara ala takbiratin
Usturito ayatiya biha al-ihramin. Nah, kalau memang kita hanya ingin meringkas pada satu takbiran saja, syaratnya engkau bertakbir dengan takbiratul ihram saja. Ya, jadi boleh dengan 2 kali takbir atau dengan 1 kali takbir. Kalau dengan 2 kali takbir berarti takbir pertama dalam rangka takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian takbir yang kedua dalam rangka untuk turun dalam rangka ruku, Allahu Akbar. Atau hanya meringkas dengan 1 takbiran saja. Maka ketika kita ingin meringkas hanya dengan 1 takbiran saja, maka takbiran tersebut niatnya adalah takbiratul ihram. Ya, berarti Allahu Akbar, langsung ruku. Nah, itu bisa dikatakan makmum tersebut mendapati 1 rakaat bersama dengan imam. Wa ayyutimmuhuma qabla ayyasira ila aqalil ruku, dengan catatan takbiratul ihramnya ini setelah sempurna sebelum dia sampai kepada paling sedikitnya ruku. Jadi jangan Allah, itu malah batal, malah gak sah. Jadi takbiratul ihramnya usahakan selesai sebelum dia ruku, sempurna melakukan ruku, Allahu Akbar. Jadi kalau takbirnya ini baru mengatur ke bawah sampai dia ruku, maka nggak sah. Ya, kalau pengen 1 kali takbir, pahami. Jadi ada 2 cara. Ketika imam lagi ruku, caranya bisa dengan 2 kali takbir. Takbir pertama dalam rangka takbiratul ihram, takbir yang kedua dalam rangka takbir turun karena ingin ruku. Atau dengan 1 kali takbir, tapi niatnya takbiratul ihram dilakukan sebelum dia sempurna sampai posisi ruku paling sedikit. Ya, wa ayyatimaha qabla ayyasira ila aqalil ruku. Dia sudah menyempurnakan takbirnya sebelum dia melakukan ruku yang paling sedikit. Ukuran ruku dikatakan paling sedikitnya ruku adalah ketika sudah meletakkan tangannya di dengkul. Itu ruku yang paling sedikit. Sempurnanya meratakan badannya, lehernya ini rata 1 papan dengan membaca tasbih 3 kali. Nah, ini kalau pengen dengan sekali takbir, usahakan takbirnya selesai sebelum sampai posisi ruku. Jadi Allahu Akbar langsung ruku. Caranya ya, Allahu Akbar langsung ruku. Jadi cuma sekali takbir. Nah, kalau tidak seperti itu, lam yakid, maka sholatnya nggak sah. Karena ada keserupaan takbir yang dia lakukan ini takbir dalam rangka turun untuk ruku, bukan takbiratul ihram. Alasannya karena ada keserupaan takbirnya dia bukan takbiratul ihram, tapi takbir dalam rangka ingin turun ruku. Padahal takbir pengen turun untuk ruku itu sunnah, sedangkan takbiratul ihram itu merupakan rukun dari sholat. Ya, dipahami. Illa jahil, kecuali memang orang yang bodoh, orang yang belum paham hukum. Maka pada itulah penampilan. Maka kalau yang dilakukan oleh orang bodoh, hal tersebut menjadi sholat sunnah. Nah, ini kita udah tahu nih cara prakteknya, maka diperhatikan. Ya, kalau pengen hanya meringkas dengan sekali takbiran, niatnya takbiratul ihram, usahakan selesainya sebelum kita sampai posisi ruku. Maka kita sudah dikatakan mendapatkan 1 rakaat. Fatihah kita sudah kita gunakan imam. Bikhilafi malawna wa arruku wahda lihuduwiha amin taharruk, ya berbeda ketika dia niatnya di dalam takbir itu hanya untuk ruku saja, maka ya tidak sah daripada sholatnya lihuduwiha amin taharruk, karena tidak adanya takbiratul ihram di dalam sholat.
au ma'at tahrum, atau diniatin satu takbiran untuk dua hal. Nah ini nggak bisa, ya. Dia takbirnya satu tapi niatnya takbiratul ihram sekaligus dia turun dalam rangka untuk ruku. Ini nggak sah. Alasannya kenapa? Ya, litasyriki, karena ada unsur menyekutukan dari ibadah wajib dan ibadah sunnah. Maka balatan aqidu litasyrik bainal fardhi wa sunnatin maqsudatin, maka tidak sah menggabungkan hal yang fardu dan hal yang sunnah. Seperti halnya fa asbaha niyatud duhri wa sunnatihi, sama halnya seperti kita menggabungkan antara sholat zuhur dengan sholat sunnah ba'diyah zuhur atau qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur kan ada 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Kita sholat zuhur sekalian sholat sunnahnya, nggak sah. Dia menggabungkan dua amalan yang berbeda hukumnya, itu nggak sah, kecuali dua amalan tersebut hukumnya sama-sama sunnah ghairu maqsudah. Contohnya tahiyat masjid dengan sholat sunnah duha, itu bisa sama-sama sunnah. Dia masuk ke masjid kebetulan di waktu duha, sekalian niat sholat duha sekaligus tahiyatul masjid, dapat dua-duanya, walaupun dia gerakan sholatnya cuma 2 rakaat, karena sama-sama sunnah. Menggabungkan menjadi satu itu boleh, sah. Nah ini hal wajib dengan hal sunnah nggak bisa. Contoh tadi itu zuhur dengan qobliyah zuhur, dia melakukan sholat zuhur 4 rakaat niat sekaligus sunnahnya juga nggak sah. Kedua-duanya nggak sah. Sama seperti takbiratul ihram digabungkan dengan niat takbir dalam rakaat turun untuk ruku, itu juga nggak sah. Jadi kalau pengen cuma satu takbiran, niatnya niat takbiratul ihram. Tapi kalau pengen sekaligus takbir turun, ya 2 kali. Pertama takbiratul ihram, kemudian takbir lagi dalam rakaat turun, dalam rakaat mengikuti rukunya imam. Atau memutarakan, nggak niat takbiratul ihram, nggak niat turun, nah itu juga nggak sah. Lita'arudi qarinatain al-ibtida wal huwi, ya karena ada 2 dalil, 2 tanda yang mengarahkan kepada kedua-duanya. Ini takbiratul ihram atau takbir ruku. Nah, dalam kasus seperti tidak sah, ya. Maka wajibat niat taharrum, maka wajib hukumnya niatnya niat takbiratul ihram litamtaza ama'aradha min takbiratul huwi. Tujuannya apa? Agar menjadi beda dengan niat takbir dalam rakaat turun untuk ruku. Ini praktek pertama, ya. Kemudian wabi idrakil ruku'i mahsubin, seseorang masih dikatakan mendapatkan rakaat dengan imam selama dia masih mendapatkan rukunya imam, ruku yang mahsub, ruku-ruku yang dianggap bagi imamnya. Fa in kasara al-ma'mum wa lam yuharrim illa wa huwa raki'un, walaupun makmumnya ini teledor, ya, tetap dia mendapatkan 1 rakaat. Dia udah datang bareng sama imam di masjid, tapi dia santai-santai main HP duluan. Ternyata imamnya udah ruku. Dia buru-buru takbir, tetap dia dikatakan mendapatkan 1 rakaat walaupun dia teledor. Selama rukunya imam ini ruku yang dianggap. Nah, ruku yang gak dianggap ini ruku yang bagaimana? Yang pertama, ruku yang tidak dianggap adalah ruku yang dilakukan oleh orang yang telah hadas. Imam ruku ternyata dia punya batal wudunya, tentu misalkan, berarti kan gak dianggap. Nah, kita mengikutinya maka tidak sah, ya. Kemudian posisi imam sudah tidak dalam keadaan ruku, juga kita tidak dianggap.
Imam udah kadok tidak bangun dari ruku, nah, kita baru takbir. Nah itu kita nggak mendapatkan satu rakaat, ya, tidak mendapatkan rakaat bersama imam. Pahami ya? Jadi selama imam masih dalam keadaan ruku dan kita bisa menyusul dengan takbir, ikut ruku bersama imam, nah kita ini dianggap satu rakaat sudah dapat. Tapi kalau imam sudah tidak, kita baru takbir, nah ini gak dianggap. Berarti setelah imam salam kita tambahin satu rakaat lagi, karena itu tidak dianggap satu rakaat. Walaupun kita ikut sujud, tetap dianggap karena imam sudah tidak. Ya, pahami. Waman birakatin syaidatin, begitu juga ruku yang tidak dianggap, ini ruku yang dilakukan oleh imam yang menambahi rakaatnya. Ya, imamnya 5 rakaat misalkan dalam keadaan lupa. Kalau orang dalam keadaan lupa menambahkan rakaat, sholatnya tetap sah karena dia lupa. Tapi kita sebagai makmum, kalau mengikuti dia pas dalam keadaan ruku nggak dianggap. Ya, walaupun kita mendapati dia dalam keadaan ruku, kita foto imam bersamanya ruku, ya ternyata dia rakaat kelima, dan kita wajib mengulangi 1 rakaat lagi karena rakaat ini tidak dianggap, karena rakaat tambahan yang dilakukan oleh imam dengan tidak disengaja. Kita belum dapat 1 rakaat berarti, karena rakaat rukunya si imam, rakaatnya si imam, rakaat yang tidak dianggap. Wa naqalu al-alama Abdul Mas'ud wa Ibn Dhuhairah fi Hasyiatil Minhaj, dalam kitab Hasyiatil Minhaj, annahu yashtaratu aidan ayakuna liyal imam ahlan tahammul. Menurut Imam Al-Alama Abdul Mas'ud di dalam kitab Hasyiatil Minhaj, beliau mengatakan disyaratkan ya ketika makmum masuk ini mendapatkan 1 rakaat imam dalam keadaan ruku, adanya imam ini adalah orang yang ahlan litahammul, mampu menanggung jemaah makmum. Karena ada imam yang tidak mampu menanggung Fatihahnya makmum. Siapa di antaranya? Sobi itu anak kecil. Walaupun sholatnya anak kecil sah, anak kecil itu kan gak wajib sholat. Tapi kalau dia sholatnya sah, diterima. Yang penting salat rukunnya benar. Tapi kalau dia jadi imam, dia laisa tahammul, dia nggak mampu menanggung makmum masuk. Nah, kita bermakmum dengan anak kecil di dalam badan ruku, kita mengikutinya. Nah, ini apa namanya? Kita mendapatkan rakaat. Karena makmum sobi laisa ahlan litahammul, karena mereka termasuk golongan yang tidak mampu menanggung dari makmum masbuk, yakni imamnya sobi atau anak kecil. Tamin ayat ma'inna qabla tibail imam min aqonir ruku, dengan catatan juga ya si makmum masbuk tadi ini sudah sempurna tumakninah di dalam rukunya sebelum imam bangun dari rukunya. Ya, jadi kita betul-betul mendapati imam ruku dan kita juga sempurna rukunya. Ya, berbeda kalau misalkan imam ruku nih, terus kita berdoa Allah, imam bangun, ketika kita belum sempurna ruku nih, nah ini gak dapat. Dengan catatan kita sebagai makmum ini betul-betul sudah sempurna ruku, imam belum bangun dalam rakaat tidak, baru dikatakan dapat 1 rakaat. Nah, paling sedikitnya ruku itu tadi ya meletakkan kedua tangan di dalam, itu udah paling sedikitnya ruku. Nah itu udah dapat dah. Kalau sampai kita meletakkan tangan kita, imam bangun walaupun belum sempat baca tasbih, sudah dikatakan mendapatkan 1 rakaat. Wa huwa bulughu rahataihi rukbataihi. Nah, dikatakan paling sedikitnya ruku ini telah sampainya kedua telapak tangan pada kedua lutut. Nah, itu paling sedikitnya cara berruku. Yakinan, hal ini dilakukan dengan cara yakin, betul-betul dia mendapati bahwa dia sudah ruku.
Kalau lam yatma'inna bihi, maka apabila tidak ada tumakninah, udah rukun tapi tidak tumakninah, ya qabila irtifal imam minhu aw syakka fi husul tumakninah, atau dia ragu ya tentang tumakninahnya dia di ruku, ya fala yudrika al-raq'ah, maka bagi dia tidak mendapatkan satu rakaat tumakninah di dalam ruku seukuran membaca subhanallah. Imam baru bangun ini tidak dapat. Kalau kita pas cuma turun doang yang langsung bangun, berarti kan nggak dapat tuh. Ini ragu nih. Maka dalam pas seperti ini la yudrik, kita tidak mendapatkan satu rakaat. Wa yasjud, dan disunahkan nanti setelah imam salam dan di rakaat terakhir kita untuk melakukan sujud sahwi, karena ada keraguan-keraguan tidak pernah nih. Nanti pas rakaat terakhir kita tambahkan sujud sahwi kama fil majmu', seperti keterangan di dalam kitab majmu'. Lianahu, karena orang yang ragu itu syakun ba'da salam imam, dia ragu setelah salamnya imam fi ada di rakaatihi, di dalam bilangan rakaatnya dia sebagai makmum. Maka pada tahammalu anhu, maka bagi imam tidak menanggung dari rakaatnya makmum. Kemudian wa yukabbaru nadban masbukun intiqala ma'hul intiqalihi, dan sunnah untuk bertakbir bagi makmum masbuk ya, intiqala yang berpindah dia bersama imam, intiqalihi karena berpindahnya imam. Maka pada adrakahu mu'tadilan kabbarul huwi wa ma'bada, maka apabila imam mendapat si makmum mendapati imam dalam keadaan iktidal ya, maka kabbar lihui wa ma'badahu, maka bertakbirlah dalam rangka untuk turun melakukan sujud dan gerakan-gerakan setelahnya bersama imam. Jadi kalau posisi imam dalam keadaan iktidal, kita datang imam dari iktidal, bangun dari sami Allah liman hamidah. Nah, kita sunnahnya itu takbir berbarengan dalam rangka turun ke sujud. Jangan nunggu imam udah mau turun sujud baru kita Allahu Akbar langsung ikut sujud. Ada 2 kali boleh Allahu Akbar, Allah langsung sujud, langsung ikut sujud dengan imam dan melakukan gerakan-gerakan mengikuti gerakan imam. Dan dianjurkan juga membaca tasbih-tasbih di dalam sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, walaupun rakaat itu nggak dihitung bagi kita karena imamnya kan udah tidak, kita baru datang, kita ikut takbir, imam sujud kita sujud. Nah, di dalam sujud ini kita sunnah tetap baca tasbih. Duduk di antara sujud juga sunnah baca tasbih, baca doa sujud lagi juga sunnah. Atau pas imamnya tahiyat pertama, kebetulan kita mendapati tahiyat pertama, dia juga sunnah bagi kita untuk membaca tahiyat, walaupun itu bukan tahiyat kita, walaupun itu nggak dihitung 1 rakaat bagi kita. Bahkan disunahkan juga sampai ala ahli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tetap sunnah bagi kita untuk membaca tahiyat, walaupun bangun itu tadi nggak dihitung 1 rakaat buat kita. Tetap dianjurkan, disunahkan kita membaca bacaan tasbih yang ada di dalam gerakan-gerakan sholat tersebut. Ya, dipahami. Walaupun kita tidak mendapati 1 rakaat tersebut, tetap ya kita dianjurkan, disunahkan membaca tasbih-tasbih tersebut. Wa yukabbaru masbukun lil qiyam ba'da salamihi in kana al mahal alladhi jalasa fihi mawdi'a julusihi. Kemudian sunnah
Bagi makmum masbuk untuk bertakbir dalam rangka berdiri setelah imam menyelesaikan uluk salamnya. Apabila tempat duduk bersama imam tadi memang tempat duduknya ketika dia sholat sendiri dengan mengangkat kedua tangan. Di kasusnya begini, imam dapat 2 rakaat, kita makmum, ya, sholat zuhur. Kemudian kita ikuti imam 4 rakaat, kita kan 2 tuh duduk bareng. Imam salah, kita bangun takbir sunnah sampai angkat tangan, ya, karena di situ tempat kita sunnah mengangkat tangan. Jadi kan di dalam sholat itu kapan sih disunahkan untuk mengangkat tangan? Pertama takbiratul ihram, angkat tangan. Kedua dalam rangka ruku, sunnah angkat tangan. Bangun dari ruku, angkat tangan. Turun untuk sujud, angkat tangan. Nah, bangun dari sujud untuk berdiri, ini sunnahnya angkat tangan ketika tahiyat awal. Tapi kalau rakaat pertama pengen rakaat kedua, itu gak sunnah angkat tangan. Gak sunnah angkat tangan ketika rakaat pertama nih, bangun pengen rakaat kedua, itu takbir tetap, tapi angkat tangan gak sunnah. Sunnahnya itu pas tahiyat awal, tahiyatul barakatuh, bangun untuk menambahkan rakaat ketiga, Allah, itu sunnah angkat tangan. Sunnahnya. Nah, kita bagi makmum dalam kasus seperti ini, kalau kita mau masuk, kita sunnah untuk bertakbir dan angkat tangan. Begitu juga walaupun itu bukan tempat angkat tangannya kita. Ya, contoh, imam udah 2 rakaat, 1 udah pas 2 rakaat, kita baru datang. Imam sujud, imam dalam rangka tahiyat pertama, kita baru rakaat pertama. Berarti kita tetap ikut duduk. Nah, imam bangun, kan imam bangun, dia disunahkan takbir angkat tangan. Nah, kita sebagai makmum walaupun bukan posisi duduk rakaat kedua, kita tetap juga kita disunahkan takbir dan angkat tangan. Kalau kita jadi makmum, tapi kalau sholat sendiri nggak sunah angkat tangan. Paham ini? Ya, dalam hal-hal berjamaah di dalam sholat 5 waktu kita. Ini hal-hal yang sepele tapi detail, biar kita paham gitu ya. Masih banyak lagi yang perlu kita pahami, pelajari dalam masalah sholat berjamaah. Ya, mudah-mudahan ya sedikit pembahasan kita bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir kita bacakan satu ayat untuk tetangga kita nih, ibunya Jaka ya, Mas, lagi dirawat di rumah sakit. Namanya siapa Mas? Ati. Ibu Ati. Ya, kita doa mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan. Allahumma ishfina wa rutuna shifa la shifa la yakun ala man al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.